Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Mang Ripan. Dan kali ini Mang Ripan akan membawakan sebuah cerita baru. Namun sebelum lanjut, tekan dulu tombol like, subscribe, dan jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan tak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Malam itu, udara di desa Randu Gunting terasa dingin menusuk tulang. Angin bertiup pelan melewati pepohonan kering yang berderet di sepanjang jalan menuju pasar malam. Di ujung jalan, sebuah gerobak tua dengan lampu minyak redup menjadi satu-satunya saksi bisu perjuangan Basaryo. Pria lanjut usia itu duduk di samping gerobaknya, memandangi nasi goreng yang hampir tidak tersentuh pembeli. Gerobak kecil itu adalah segala-galanya baginya. Satu-satunya cara untuk bertahan hidup di usia senja. Basaryo bukanlah orang asing di desa ini. Dia lahir dan besar di Randu Gunting, tempat yang dulunya dipenuhi tawa anak-anaknya saat mereka masih kecil. Namun waktu telah merenggut semua itu. 5 anaknya, yakni Teguh, Joko, Wati, Sri, dan juga Andi, telah tumbuh dewasa dan meninggalkan rumah untuk mencari kehidupan yang lebih baik di kota besar. Mereka menikah, memiliki anak, dan jarang sekali pulang ke desa. Sesekali mereka mengirim kabar melalui telepon genggam, tapi selalu singkat, hanya basa-basi tanpa makna mendalam. Tidak ada lagi canda tawari yang seperti dulu ketika mereka masih kanak-kanak dan berlarian di halaman rumah. Hidup Basaryo pun semakin sulit setelah kepergian istrinya 5 tahun yang lalu. Wanita itu adalah satu-satunya orang yang benar-benar memahaminya, yang selalu ada di sisinya dalam suka maupun duka. Kini dia harus menjalani hari-hari sendirian, tanpa teman bicara, tanpa keluarga yang peduli. Usianya yang sudah mendekati 70 tahun membuat tubuhnya menjadi renta, tulang-tulangnya sering pegal, dan napasnya sesak jika bekerja terlalu keras. Dagangan nasi goreng inilah satu-satunya penghasilannya, namun sayangnya dagangannya hampir selalu sepi pembeli. Orang-orang lebih tertarik pada warung-warung modern yang menyajikan makanan cepat saji atau mie instan yang murah. Setiap malam, Basaryo membuka lapaknya tepat pukul 6 sore. Dia menyalakan lampu minyak yang mulai temaram, menata bahan-bahannya dengan hati-hati, lalu duduk di kursi kayu tua yang sudah reot. Matanya yang keruh memandang ke arah pasar malam yang ramai. Suara tawa, obrolan, dan musik dari tenda-tenda penjual lain terdengar dengan jelas. Tapi tidak satupun suara itu berasal dari dekat gerobaknya. Hanya kesunyian yang menemaninya bersama aroma wangi bumbu nasi goreng yang entah kenapa tidak mampu menarik perhatian siapapun. Kenapa nasibku begini? Gumam Basaryo pada dirinya sendiri, suaranya parau dan lesu. Anak-anakku sudah lupa padaku. Aku cuma beban bagi mereka. Pikiran-pikiran negatif mulai menggerogoti dirinya. Dia ingat betapa kerasnya dia bekerja dulu demi memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anaknya. Setiap tetes keringatnya adalah investasi untuk masa depan mereka. Tapi sekarang, mereka bahkan tidak pernah menanyakan kabarnya, apalagi memberikan bantuan finansial. Uang tabungan yang dia simpan sedikit demi sedikit juga sudah habis terpakai untuk biaya hidup sehari-hari. Tidak ada lagi cadangan untuk masa tua. Basaryo merasa seperti daun kering yang jatuh begitu saja, tidak ada yang peduli. Suatu malam, ketika jam menunjukkan pukul 10 dan pasar mulai sepi, seorang pria tinggi kurus dengan sorban putih melangkah mendekat. Wajahnya tertutup bayangan topi anyaman lebar yang dia kenakan, membuatnya tampak misterius. Langkah kakinya ringan, hampir tidak terdengar di atas tanah berdebu. Pria itu berhenti tepat di depan gerobak Basaryo. "Apakah masih buka, Pak?" tanyanya dengan nada datar namun penuh otoritas. Basaryo mengangguk ragu. "Iya mas, silakan kalau mau pesan." Pria itu tersenyum tipis, lalu memesan sebungkus nasi goreng. Saat Basaryo sibuk mengaduk-ngaduk wajan, pria itu berbicara. "Lama ya jualan malam-malam begini." Basaryo menghela napas panjang. "Iya mas, beginilah hidupku. Sudah tua, tak punya apa-apa lagi."
Pria itu yang kemudian memperkenalkan diri sebagai Kironggo menata Basaryo dengan mata yang tajam. "Aku bisa lihat, kamu punya masalah besar, bukan hanya soal daganganmu yang sepi, tapi juga tentang keluargamu." Basaryo terkejut, bagaimana mungkin orang asing ini tahu tentang kehidupannya. Dia hanya bisa diam, menundukkan kepala, tak sanggup berkata apa-apa. Kironggo pun melanjutkan, suaranya rendah namun menusuk. "Kamu merasa sudah memberikan segalanya untuk anak-anakmu, tapi mereka malah melupakanmu. Kamu merasa sendirian, tidak ada yang peduli, benarkan begitu?" Basaryo mengangguk pelan, air mata mulai mengenang di sudut matanya. "Benar, aku bisa membantumu," kata Kironggo dengan nada penuh keyakinan. "Ada cara untuk mengubah nasibmu. Kamu bisa mendapatkan kekayaan, kebahagiaan, dan penghargaan yang selama ini kamu impikan. Tapi tentu saja, itu semua ada syaratnya." Basaryo menatap Kironggo dengan rasa penasaran yang bercampur dengan takut. "Syarat apa?" Kironggo tersenyum, namun senyum itu terasa dingin dan mengancam. "Pesugihan. Aku bisa membawamu pada jalur kekayaan yang instan, tapi kamu harus memberikan tumbal." "Tumbal?" ulang Basaryo, suaranya bergetar. "Iya, dan tumbal itu adalah keturunan langsungmu." Basaryo terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan keras yang membuatnya menjadi limbung. Dia memikirkan anak-anaknya, cucu-cucunya. Bagaimana mungkin dia bisa mempertaruhkan nyawa mereka demi kekayaan? Kironggo melihat keraguan di wajah Basaryo. "Kamu tidak perlu khawatir. Anak-anakmu sudah cukup sukses, bukan? Mereka tidak butuh warisanmu. Lagi pula, apa yang terjadi pada mereka nanti bukan urusanmu. Yang penting, kamu bisa hidup tenang dan sejahtera." Basaryo merenung lama, pikirannya dipenuhi oleh konflik internal. Di satu sisi, dia ingin menolak karena tidak tega melihat anak-anaknya celaka. Namun di sisi lain, godaan akan kekayaan terasa begitu berat. Dia membayangkan dirinya duduk santai di kursi goyang, menikmati teh manis yang hangat, tanpa harus repot-repot bekerja keras lagi. Bayangan itu terasa begitu indah, hingga akhirnya dia pun mengangguk pelan. "Baiklah, aku setuju," kata Basaryo dengan suara bergetar. Kironggo tersenyum puas. "Bagus, kita akan mulai ritualnya malam ini juga." Ritual pun dilakukan di sebuah gubuk tua di tengah hutan kecil di pinggir desa. Udara di sana begitu dingin, meski langit cerah tanpa awan. Kironggo membakar dupa-dupa aneh yang mengeluarkan asap tebal berwarna hitam. Dia membacakan mantra-mantra dalam bahasa yang tidak dimengerti oleh Basaryo. Suara-suara aneh mulai terdengar dari kejauhan, seperti jeritan hantu yang menyayat hati. Basaryo merinding, tapi dia tetap bertahan, berharap bahwa semua ini akan membawa perubahan besar dalam hidupnya. Setelah ritual selesai, Kironggo memberikan amalan-amalan khusus kepada Basaryo. "Ingat, kamu harus menjalankan ritual ini secara rutin. Kalau tidak, maka akibatnya bisa fatal." Beberapa hari setelah ritual pertama, kehidupan Basaryo mulai berubah drastis. Dagangannya tiba-tiba ramai pembeli, bahkan sampai dia kehabisan stok bahan makanan. Uang mulai muncul secara ajaib di lemari rumahnya, kadang berjumlah ratusan ribu rupiah, kadang jutaan. Basaryo bisa membeli barang-barang yang selama ini hanya bisa dia impikan, seperti televisi baru, kasur empuk, bahkan sepeda motor bekas yang masih layak pakai. Namun di balik semua keberuntungan itu, ada sesuatu yang mengganggu pikiran Basaryo. Dia sering mendengar suara-suara aneh di malam hari, seperti tangisan anak kecil atau bisikan makhluk halus yang tidak jelas asalnya. Kadang-kadang dia melihat bayangan hitam bergerak cepat di sudut matanya, tapi ketika dia menoleh, tidak ada apa-apa. Meski begitu, dia memilih untuk mengabaikan semua itu. Dia yakin bahwa kekayaan yang dia dapatkan sepadan dengan harga yang harus dibayar. Dan di tengah euforia kebahagiaan palsu ini, Basaryo tidak menyadari bahwa roda nasibnya sedang berputar menuju jurang kehancuran. Apa yang dia anggap sebagai solusi ternyata adalah awal dari tragedi besar yang akan menghancurkan hidupnya dan juga keluarganya.
Singkat waktu, Mbak Saryo tidak pernah menyangka bahwa kekayaan yang datang begitu cepat akan membawa petaka bagi keluarganya. Awalnya dia mengira bahwa semua kejadian aneh yang dia alami, seperti suara tangisan malam hari, bisikan misterius di telinga, atau bayangan hitam yang bergerak cepat, hanyalah ilusi belaka. Akibat pikiran lelah dan usia tua, dia menganggapnya begitu. Namun ketika kematian pertama terjadi, barulah dia mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Semua bermula pada sebuah sore yang cerah. Chandra, cucu kesayangan Mbak Saryo yang masih berusia 8 tahun, sedang bermain di sawah bersama teman-temannya. Anak itu penuh energi, selalu tertawa riang, dan memiliki cahaya kepolosan yang membuat siapapun merasa nyaman berada di dekatnya. Namun sore itu adalah terakhir kali Chandra berlarian di tengah ladang hijau yang luas. Dan ketika matahari mulai tenggelam, warga desa mendengar jeritan histeris dari arah sungai kecil yang mengalir di pinggir sawah. Mereka bergegas menuju sumber suara dan menemukan tubuh Chandra terapung di permukaan air yang tenang. Wajah anak itu pucat pasi, matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Dan ada bekas luka aneh berbentuk seperti gigitan di lehernya. Luka itu tampak tidak wajar dengan garis-garis merah yang membentuk pola mirip taring binatang buas. Keluarga langsung panik. Ayah Chandra dan juga Wati ibunya segera membawa jenazah anak mereka pulang ke rumah untuk disemayamkan. Mbak Saryo sendiri hadir dalam pemakaman, duduk di kursi roda kayu yang dia beli dengan uang hasil pesugihan. Dia memasang ekspresi sedih saat orang-orang bertanya tentang kematian cucunya, tapi ternyata hatinya dingin seperti es batu. Di dalam benaknya, dia sudah curiga bahwa ini adalah bagian dari konsekuensi ritual yang dia jalani bersama Kironggo. Namun dia memilih diam, takut jika kebenaran terungkap, maka hidupnya akan kembali menjadi ke nol. Beberapa minggu setelah kematian Chandra, suasana di desa Randu Gunting semakin suram. Warga mulai berbisik-bisik tentang kejadian misterius. Ada yang mengatakan bahwa Chandra menjadi korban makhluk gaib penunggu sungai itu. Sementara yang lain percaya bahwa ini adalah kutukan atas seseorang di desa. Mbak Saryo mendengar semua gosip itu, tapi dia hanya tersenyum tipis tanpa berkomentar apapun. Namun hal buruk belum berhenti sampai di situ. Beberapa bulan kemudian, tragedi kedua terjadi. Joko, salah satu anak Mbak Saryo, mengalami kecelakaan mobil yang sangat aneh. Saat itu Joko sedang dalam perjalanan pulang ke rumah setelah bekerja di kantor. Mobilnya tiba-tiba mogok di tengah jalan sepi tanpa alasan jelas. Ketika dia turun untuk memeriksa mesin, mobil itu tiba-tiba meledak dengan keras, menewaskan Joko seketika. Tidak ada jejak api atau kerusakan teknis apapun yang bisa menjelaskan penyebab ledakan tersebut. Polisi yang datang ke lokasi kejadian hanya bisa menggelengkan kepala, menyimpulkan bahwa ini adalah insiden yang tidak terduga yang mustahil dijelaskan secara logis. Kematian Joko membuat keluarga semakin terpukul. Sri, adik dari Joko, bahkan sempat menyalahkan dirinya karena tidak pernah meluangkan waktu untuk mengunjungi kakaknya. Sementara itu, Mbak Saryo tetap mempertahankan topeng kesedihan di depan banyak orang. Dia ikut berdoa di pemakaman, memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga. Tapi dalam hati, ia merasa lega karena tidak kehilangan uang atau harta bendanya. Baginya kekayaan adalah prioritas utama, meski harus dibayar dengan nyawa anak-anaknya sendiri. Tak lama setelah kematian Joko, kematian ketiga terjadi. Kali ini menantu Mbak Saryo, yaitu dia, istri dari Andi, meninggal dunia akibat penyakit langka yang tidak diketahui penyebabnya. Dokter-dokter di rumah sakit besar di kota bahkan tidak mampu mendiagnosis penyakit tersebut. Tubuh dia semakin lemah dari hari ke hari, kulitnya pucat seperti mayat hidup, dan napasnya sering terputus-putus. Pada suatu pagi, dia ditemukan tidak bernyawa di tempat tidur dengan wajah damai namun dingin. Keluarga mengira ini adalah takdir dari Tuhan, tapi ada sesuatu yang mencurigakan. Semua kematian ini terjadi dalam rentang waktu singkat, dan tidak ada satupun yang memiliki penjelasan logis.
Warga desa mulai curiga. Mereka melihat bahwa Mbak Sario adalah satu-satunya orang yang tidak benar-benar bersedih atas kematian anggota keluarganya. Sikapnya terlalu tenang, bahkan kadang terlihat acuh tak acuh. Ada yang berbisik bahwa Mbak Sario telah melakukan sesuatu yang tabu, mungkin pesugihan atau ritual hitam demi mendapatkan kekayaan, namun tidak ada bukti konkret untuk mendukung tuduhan tersebut. Mbak Sario sendiri hanya tertawa sinis saat mendengar gosip-gosip itu. Dia tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa membuktikan apapun. Meskipun demikian, Mbak Sario mulai merasakan dampak dari perjanjiannya dengan Kironggo. Setiap malam, sosok-sosok gaib mulai mengganggunya. Ada bayangan hitam yang berdiri di sudut ruangan, memandangnya dengan mata yang kosong. Suara-suara aneh terdengar di telinganya, seperti bisikan halus yang mengejek dan mengancam. Mimpi-mimpinya juga dipenuhi oleh adegan-adegan mengerikan. Dia melihat anak-anaknya satu persatu jatuh ke jurang yang gelap, menjerit minta tolong, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Puncaknya terjadi ketika Kironggo kembali muncul di tengah malam. Kali ini, dukun itu datang tanpa diminta, berdiri di ambang pintu rumah Mbak Sario dengan senyum dingin di wajahnya. "Ritual harus dilanjutkan, jika tidak, maka kamu yang akan menjadi tumbal berikutnya," katanya dengan nada yang tegas. Mbak Sario gemetar mendengar kata-kata itu. Dia sadar bahwa perjanjian ini adalah perangkap tanpa jalan keluar. Namun dia juga tidak mau kehilangan segala-galanya. Dia memohon pada Kironggo untuk memberinya waktu lebih lama. Tapi dukun itu hanya menggeleng. "Kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Sekarang giliran bayar harganya." Satu persatu, anggota keluarga Mbak Sario mulai meninggal dunia. Sri, putrinya yang tinggal di kota, ditemukan tewas di apartemennya dengan luka-luka aneh di sekujur tubuhnya. Andi, anak bungsunya, menghilang tanpa jejak selama beberapa hari sebelum jasadnya ditemukan di hutan dengan kondisi mengenaskan. Bahkan cucu-cucunya yang lain, termasuk anak-anaknya juga mengalami nasib serupa. Tidak ada yang selamat. Setiap kali ada kabar kematian baru, Mbak Sario hanya bisa duduk diam di kursi goyangnya, menatap lembaran uang yang masih tersisa di lemari. Dia tahu bahwa semua ini adalah harga yang harus dia bayar. Namun semakin banyak anggota keluarganya yang meninggal, semakin besar rasa bersalah yang menghantui hatinya. Dia mencoba membohongi dirinya sendiri, tapi mimpi-mimpi buruk dan gangguan gaib terus mengingatkannya akan dosa besar yang dia lakukan. Akhirnya, ketika semua keturunan Mbak Sario sudah mati semua, dia duduk sendirian di ruang tamu rumahnya. Harta kekayaannya masih ada, tapi dia merasa kosong. Tidak ada lagi tawa anak-anaknya, tidak ada lagi cucu-cucunya yang berlarian di halaman. Yang tersisa hanyalah keheningan mencekam dan bayang-bayang hitam yang semakin sering muncul di sekitarnya. Mbak Sario menyadari bahwa dia telah kehilangan segalanya, keluarganya, hati nuraninya, dan bahkan jiwanya sendiri. Di tengah kesendirian dan ketakutan itu, Mbak Sario mulai menyadari betapa besar harga yang harus dibayar untuk keserakahannya. Namun sudah terlambat. Perjanjian dengan dunia gaib tidak bisa dibatalkan, dan kini gilirannya yang akan menjadi tumbal terakhir. Singkat waktu, Mbak Sario duduk di tepi tempat tidur. Tubuhnya yang ringgit terbungkus selimut usang, mata keruhnya menatap kosong ke arah jendela, di mana sinar matahari pagi seharusnya masuk lembut. Namun hari itu hanya tampak kelabu dan muram. Semua harta kekayaannya, uang, perhiasan, barang-barang mewah yang pernah memenuhi rumahnya lenyap begitu saja tanpa jejak. Lemari kayunya yang dulu penuh dengan uang kini kosong melompong. Televisi baru yang dia beli beberapa bulan lalu tiba-tiba rusak dan tidak bisa untuk diperbaiki. Bahkan sepeda motor bekasnya mogok untuk selamanya, seperti sebuah simbol bahwa keberuntungannya telah habis. Namun bukan hanya hartanya yang lenyap, tubuh Mbak Sario juga mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran drastis. Dia tidak ingat kapan tepatnya rasa sakit itu mulai muncul. Awalnya hanya pegal-pegal, lalu berkembang menjadi nyeri hebat yang menjalar ke seluruh tubuhnya.
Kakinya lumpuh, membuatnya sulit bergerak apalagi berdiri. Napasnya sesak dan kulitnya semakin pucat seperti mayat yang hidup. Tidak ada dokter yang bisa menjelaskan apa penyebab penyakitnya. Semua tes medis menunjukkan hasilnya normal, tapi kondisi fisik Mbak Saryo terus memburuk. Sementara di desa, reputasi Mbak Saryo sudah sangat buruk. Warga mengenalnya sebagai orang tua pelit dan angkuh yang tidak pernah peduli pada tetangganya. Ketika semua anak dan cucunya meninggal satu persatu, banyak orang yang menyimpulkan bahwa Mbak Saryo pasti telah melakukan sesuatu yang tabu, mungkin pesugihan atau ritual hitam. Namun mereka tidak berani mendekatinya, apalagi membantunya. Saat dia jatuh sakit, tidak ada seorang pun yang datang untuk merawatnya. Bahkan para tetangga dekat memilih menghindar, takut terkena imbas dari kutukan yang diyakini melekat pada dirinya. Mbak Saryo sendiri merasa kesepian yang luar biasa. Suara-suara aneh semakin sering terdengar di malam hari. Bahkan kadang-kadang disertai dengan deru napas berat yang membuatnya bergidik ketakutan. Bayangan hitam yang selama ini hanya muncul sekilas kini semakin nyata. Berdiri di sudut ruangan atau duduk di kursi goyangnya, memandangnya dengan tatapan yang kosong yang menusuk sampai ke dalam jiwa. Bisikan-bisikan halus terus menggema di telinganya, mengejek dan mengancam akan mengambil alih tubuhnya jika dia mati nantinya. "Kenapa kalian tidak biarkan aku sendiri?" gumam Mbak Saryo suatu malam. Air mata mengalir pelan di pipinya yang keriput. "Aku sudah kehilangan segalanya." Namun, jawaban atas doa paniknya itu tidak pernah datang. Malam-malamnya semakin gelap, seperti langit tanpa bintang. Dia mulai berhalusinasi, melihat wajah-wajah anak-anaknya dan juga cucu-cucunya yang telah meninggal menjadi tumbal. Mereka menatapnya dengan mata kosong. Bibir mereka bergerak pelan, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Mbak Saryo mencoba berteriak minta tolong, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Tepat ketika dia merasa putus asa sepenuhnya, seorang pria parubaya dengan sorban putih dan jubah sederhana datang ke rumahnya. Pria itu adalah Kiai Basuni, seorang ustadz yang dikenal baik hati oleh warga desanya. Meskipun banyak orang takut mendekati Mbak Saryo, Kiai Basuni merasa iba dan memutuskan untuk membantu. Dia mendengar cerita tentang penderitaan Mbak Saryo dari beberapa tetangga yang masih memiliki sedikit rasa kasihan. "Assalamualaikum Mbak Saryo," sapanya lembut saat masuk ke rumah yang pengap dan gelap itu. Aroma obat-obatan tradisional dan debu basi langsung menyergap hidungnya. Mbak Saryo menoleh pelan, matanya yang redup menatap sosok Kiai Basuni dengan campuran rasa takut dan harapan. "Waalaikumsalam, Anda siapa?" "Aku Kiai Basuni, Pak. Aku mendengar kabar tentangmu dan aku berniat ingin membantumu," kata Kiai Basuni sambil tersenyum hangat. Mbak Saryo terdiam sejenak. Dia ragu apakah orang ini benar-benar bisa membantunya. Namun dalam keadaan putus asa seperti ini, dia tidak punya pilihan lain. Silakan masuk," katanya akhirnya. Kiai Basuni duduk di samping tempat tidur Mbak Saryo. Setelah mendengarkan cerita singkat tentang penderitaan yang dialami pria tua itu, dia memutuskan untuk mencoba mengusir makhluk goib yang menghantui Mbak Saryo. Dia membawa kitab suci, tasbih, dan beberapa alat ritual sederhana lainnya. Dengan suara yang mantap, dia mulai membacakan ayat-ayat suci Al-Quran dan mantra perlindungan. Namun sesuatu yang ganjil terjadi. Begitu Kiai Basuni mulai melafalkan ayat pertama, udara di dalam ruangan tiba-tiba berubah dingin. Lampu minyak yang menyala redup di sudut ruangan berkedip-kedip sebelum padam sepenuhnya. Bayangan hitam yang biasanya hanya muncul samar-samar, kini bergerak cepat mendekati Kiai Basuni dengan aura mengancam. Suara tawa keras dan serak terdengar dari segala arah, menyelimuti ruangan dengan energi negatif yang kuat. Kiai Basuni tidak gentar, dia terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Suaranya semakin kuat, meskipun tubuhnya gemetar karena tekanan spiritual yang sangat hebat.
Namun entitas gaib itu tidak mundur. Sebaliknya, dia semakin agresif. Tiba-tiba sebuah kursi kayu di sudut ruangan terangkat sendiri dan terlempar ke arah Kiai Basuni. Pria itu berhasil menghindar, tapi kepalanya terbentur oleh tembok. Darah pun mengalir dari luka kecil di dahinya. Ini bukan urusan biasa, gumam Kiai Basuni sambil bangkit perlahan. Dia menyadari bahwa ilmu hitam yang digunakan Basaryo jauh lebih kuat daripada yang dia perkirakan. Basaryo, kamu harus bertobat sepenuh hati. Jika tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Basaryo hanya bisa menangis dalam diam. Dia menyadari bahwa perjanjiannya dengan Kironggo telah membawanya ke jurang kehancuran tanpa ampun. Tapi dia juga tahu bahwa sudah terlambat untuk memperbaiki kesalahannya. Dia hanya bisa pasrah, menunggu akhir hidupnya yang menyedihkan. Hingga singkatnya, beberapa minggu setelah kunjungan Kiai Basuni, kondisi Basaryo semakin memburuk. Tubuhnya semakin lemah, napasnya tersengal-sengal, dan kesadarannya mulai hilang secara berkala. Dan pada suatu malam yang sunyi, dia pun akhirnya mengembuskan napas terakhirnya. Matanya tetap terbuka, menatap langit-langit rumah dengan ekspresi putus asa yang mendalam. Namun kematian fisiknya bukanlah akhir dari penderitaannya. Malam itu juga, warga desa melihat penampakan aneh di sekitar pasar malam. Seorang pria tua nampak berjalan terseok-seok dengan langkah yang gontai. Wajahnya pucat pasi dan matanya kosong seperti orang kehilangan arah. Dan itu adalah Basaryo. Arwahnya tidak tenang. Konon katanya, rohnya kini menjadi budak dari pesugihan yang dia jalani, terjebak dalam jeratan ilmu hitam tanpa jalan keluar. Warga desa mulai membicarakan nasib tragis Basaryo. Ada yang merasa kasihan, tapi banyak juga yang menganggap ini adalah karma atas keserakahannya. Kisahnya menjadi pelajaran bagi siapapun yang berpikir untuk mengambil jalan pintas menuju kekayaan melalui cara-cara ilegal atau mistis. Segala sesuatu memiliki harga, dan harga untuk keserakahan biasanya jauh lebih mahal daripada yang bisa dibayangkan manusia. Pesan moral cerita ini mengajarkan bahwa keserakahan dan ketidakpedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan hanya akan membawa petaka. Jalan pintas menuju kekayaan melalui cara-cara yang tidak halal atau mistis mungkin tampak menggiurkan, tapi konsekuensinya seringkali lebih besar daripada manfaatnya. Hubungan keluarga yang harmonis dan hidup sederhana namun damai jauh lebih berharga daripada harta dunia yang fana. Lebih baik bersabar dan bekerja keras dengan cara yang benar daripada mengejar kemewahan dengan harga yang mahal, yang pada akhirnya hanya akan merusak hidup kita sendiri. Tamat, cerita pun selesai. Dan itulah ending cerita kali ini, dan semoga dari kisah ini ada hikmah yang bisa kita petik. Terima kasih bagi kalian yang sudah mendengarkan dari awal sampai selesai. Dan Mang Ripan mohon jangan lupa tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya yang tentunya tidak akan kalah menarik. Mang Ripan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.